Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Oktaviani Ramada dengan nomor induk mahasiswa 404240003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah dari menulis 2, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sofiuddin Sofi MPD, dengan tugas membuat alur dari teks anekdot. Dan di sini, teks anekdot yang telah saya buat yaitu berjudul Sisa Cahaya Jalanan di Desa. Sebelum kita memulai videonya, pasti di desa teman-teman itu ada sebagian lampu jalanan yang sudah tidak berfungsi dengan baik kan? Nah, pada video kali ini, saya juga akan menjelaskan ataupun mempresentasikan teks anekdot yang ini berhubungan dengan desa saya juga. Selamat menonton semuanya, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Jadi, pada suatu malam, ada seorang pria yang sedang berjalan di tengah-tengah perjalanan yang sempit dan juga sepi. Ia bernama Pak Joni. Pak Joni ini berjalan tidak sendirian, teman-teman. Ia ditemani oleh satu temannya yang bernama Pak Ujang. Pak Joni dan Pak Ujang ini berjalan hanya ditemani oleh cahaya dari bulan saja, tanpa diterangi oleh cahaya dari lampu jalanan. Pak Joni dan Pak Ujang pun menggerutu kesal karena banyak lampu jalanan yang tidak berfungsi dengan semestinya. Ketika di dekat tikungan rumahnya, Pak Ujang pun kembali melihat lampu jalanan yang kembali mati. Dan tiba-tiba terdengar suara bisikan lembut dari atas tiang listrik, dan dia berkata, "Komentarmu sungguh pedas, wahai manusia. Lama-lama aku baper juga." Pak Joni dan Pak Ujang pun terkejut, dan dia berkata, Loh, kok lampu jalanan bisa ngomong sih?" "Ya bisa dong, emangnya cuma manusia aja yang bisa ngomong. Lampu jalanan seperti aku juga bisa kan? Kalau kalian boleh demo, masa iya sih saya juga nggak boleh protes?" Jawab lampu itu sambil berkedip, seperti berkedip kesal. Pak Joni pun seketika menghela nafas. Kenapa ya? Kok kamu mati terus sih? Bahaya tahu. Banyak juga tuh pengendara motor yang ngeluh gara-gara kamu sering mati." Lampu itu pun mendadak dramatis. "Jadi gini, anggaran perawatanku sih katanya ada, tapi entah jalannya kemana. Yang jelas bukan ke aliran kabelku." Pak Ujang pun menceletuk dari jawaban si lampu itu. "Serius? Iya, asal para manusia tahu. Saya ini sudah 6 tahun loh kerja lembur seperti ini. Tapi giliran saya minta perbaikan, teknisinya sih datang, tapi cuma untuk foto-foto aja. Habis itu dia pergi. Katanya sih untuk laporan. Emang sih laporannya itu rajin, tapi buktinya saya tetap meredup seperti ini. Sampai-sampai banyak manusia yang menyalahkan aku ini. Emangnya aku tidak punya perasaan apa? Seolah-olah tugas dan tanggung jawabku ini sangat besar di desa ini." Pak Joni dan Pak Ujang pun terdiam dan tertunduk penuh empati. "Jadi, kamu mati bukan karena rusak, tapi karena kamu kecewa dan karena lelah." Lampu itu pun menyala terang sesaat. Nah itu, mental health lampu juga perlu diperhatikan. Pak Joni pun tertawa. "Terus, ini harus bagaimana?" Lampu itu pun menjawab, "Sampaikan kepada orang-orang, kalau mau jalanannya terang, urus dulu tuh yang gelap-gelap. Bukan cuma jalanannya aja, tapi anggaran dan dananya." Emang sih, niatnya itu udah ada dan udah terkumpul juga. Tapi anggaran dananya yang nggak tahu berpindah ke tangan siapa. Lampu itu pun terdiam sesaat. Kemudian lampu itu pun berkata lagi, "Makanya bilang ke seluruh orang. Kalau perlu bilangin tuh ke pemerintah desa.
Kalau mau jalanannya terang, seperti jalanan di kota-kota besar itu, niatnya dan juga perbaikinya jangan cuma rencana aja. Anggarannya jangan cuma numpang lewat aja. Dan dananya jangan dipakai buat foya-foya desa. Lampu jalanan seperti aku yang berada di tengah-tengah desa yang gelap ini tidak pernah diperhatikan sama sekali. Pak Joni pun menahan tawa. Ternyata sebuah lampu juga pedas sekali ya kritikannya. Pak Ujang pun mengangguk kagum. Oke, jadi apa pesanmu buat para warga? Atau mau sekalian saja nitip pesan buat pemerintah desa? Lampu itu pun menjawab, kalau memang tidak ada dana untuk memperbaiki para lampu yang mati, seharusnya mereka itu mau bersukarela memberikan dana pribadinya untuk aku. Dan supaya aku ini bisa kembali menerangi jalanan yang selama ini gelap. Pak Ujang pun terpaku kagum dengan kebijaksanaan dari sebuah benda mati. Baiklah, akan aku sampaikan pesan darimu. Lampu itu pun kembali berkedip, seperti kedipan senyum. Bagus, karena kalau tidak, aku mungkin sudah benar-benar akan pensiun dan dipindah kerjakan jadi lampu jalanan yang ada di kota-kota besar. Katanya sih, di sana perawatannya itu rutin. Pak Joni dan Pak Ujang pun tertawa lagi. Aduh, jangan pindah dong. Aku kan lewat sini tiap hari. Lampu itu pun kembali menyala dengan stabil, lebih terang dari sebelumnya. Dan jalanan itu pun tampak lebih cerah seperti cahaya dari bulan yang tampak indah dan bercahaya. Jalanan itu pun kembali hidup, meski hanya dengan satu lampu yang akhirnya mau menyala kembali. Pak Joni pun kembali berjalan pulang dengan langkah kaki yang sedikit. Dalam hatinya, ia berkata, ternyata bukan cuma manusia saja yang perlu diperhatikan, tetapi lampu jalan pun juga butuh pencerahan, baik dari tiang listriknya maupun dari niat pemerintah. Sekian presentasi teks anekdot dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!